Di program pemutihan ini jangkanya 21 Agustus sampai 30 September. Apa saja yang diberikan keringanan? Iya. Karena sumber dana dari pajak ini merupakan sumber pendapatan terbesar bagi daerah kita untuk pembangunan. Iya. Nah, bagi masyarakat yang mungkin untuk mengurusnya, Bang, selain ke kantor, di mana saja, Bang, masyarakat bisa mengunjungi? Kalau alhamdulillah, Dengan karena hebat. saya biasa melayani pimpinan. Sekarang saya dikasihkan amanah untuk melayani masyarakat di kantor Samsat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam pada kesempatan yang berbagi hari ini. Kembali lagi dengan saya Heri Murtoni dan tentunya dalam program podcast Info Priaman. Di kesempatan sore menjelang malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa yang tentu sangat berharga bagi kita semua dalam menyampaikan informasi terkait informasi yang penting. Nah, di sore hari ini kita langsung sapa saja. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Bang Eri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, beliau adalah Kepala Samsat Padang Priaman. Nah, tentu kita akan mengupas dan juga bercerita penting apa-apa saja program Samsat Padang Priaman yang mungkin dan yang pastinya wajib kita ketahui informasi-informasi saja. Nah, ini Bang, mungkin kita bercerita tentang program Samsat Padang Priaman. Nah, mungkin di tengah masyarakat kita ada program yang namanya pemutihan ataupun pemutihan pajak, Bang, ya. Nah, mungkin Bang bisa dijelaskan apa mungkin pemutihan pajaknya? Apakah hanya motor dan kendaraan saja? Mungkin dengan rincinya mungkin bisa dijelaskan, Bang? Baik. Ya. Oke. Bang Eri, terima kasih. Saya ucapkan selamat malam pada Bang Eri dan para pemirsa ini Pariaman Info Pariaman. Info Pariaman. Channel YouTube ya? Ya, YouTube, TikTok semuanya. YouTube. Baik, sedikit saya ulas. Yang pertama, di tanggal 21 Agustus kemarin, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan meluncurkan pergub program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Di program pemutihan ini jangkanya 21 Agustus sampai 30 September. Jangkanya. Apa saja yang diberikan keringanan? Yang pertama itu membebaskan sanksi denda pajak kendaraan bermotor. Maksudnya jika pemilik kendaraan bermotor tertunggak pajaknya, dendanya dihapuskan, pokok pajaknya saja yang dibayar. Misal kalau mati 2 tahun kan ada sanksinya, itu sanksinya 0, pajak pokoknya yang dibayar. Tetap dibayar, Bang, tetap dibayar. Selanjutnya yang kedua itu pembebasan pokok BBNKB kedua. Maksudnya pembebasan pokok BBNKB ini dibebaskan bea balik nama kendaraan bermotornya. Nah, jadi kalau Bang Eri beli motor nih, motornya beli dari tangan kedua, otomatis mau dibalik namakan atas nama kita. Ketika proses balik nama itu nanti kan ada yang dibayar pajak pokok, SWDK LLJ, habis itu BBN. BBN ini 0, biaya balik namanya 0. Itu maksudnya pembebasan BBNKB kedua. Selanjutnya pembebasan pajak progresif. Pajak progresif ini kendaraan dengan nama yang sama, cc-nya di atas 2000 kalau mobil, 500 kalau motor. Itu kita bebaskan. Jadi misalnya Bang Eri punya mobil satu Fortuner, satu lagi Pajero cc-nya 2000 ke atas, itu harusnya kan ada pajak progresif. Yang satu lagi kepemilikan. 3 mobilnya. Setiap kepemilikan itu ada pajak progresifnya, dari 2,5% nanti dari pajaknya, penambahannya. Nah, itu dibebaskan. Nah, yang keempat itu pembebasan denda dari SWDK LLJ, sumbangan wajib, dana lalu lintas dan alat. Nah, jadi denda SW ini, asuransi jasara harja ini dibebaskan dendanya. Jadi dalam satu kertas pajak itu ada pajak pokok, ada asuransi jasara harja di dalam itu. Nah, yang tertunggak, sanksinya dibebaskan. Dinolkan. Berarti kembali ke 0, ya? Kembali ke 0 sanksinya, pajak pokoknya tetap. Nah, dengan adanya
program ini dari pemerintah provinsi. Makanya terima kasih kepada Info Pariaman, kita menghimbau masyarakat di khususnya Kabupaten Padang Pariaman, umumnya Kota Pariaman, Iya, betul. lebih umumnya lagi Sumatera Barat. Marilah kita taat kepada kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kenapa? Karena sumber dana dari pajak ini merupakan sumber pendapatan terbesar bagi daerah kita untuk pembangunan. Iya. Nah, Targetnya itu. berapa nih Bang untuk Targetnya BNPKB tadi? Untuk PKB ini Padang Ya. Pariaman ya, tahun ini 36 miliar. 30 miliar ya? Ya, untuk Provinsi Sumatera Barat 867 miliar kalau nggak salah ya PKB-nya. Nah, itu yang kita berupaya dengan berbagai macam inovasi, kegiatan, kemudahan, sosialisasi, bagaimana masyarakat di Padang Pariaman ini tingkat kepatuhannya masih 55,2%, 55,7%. Seluruhnya Bang ya? Kabupaten Padang Pariaman. Nah, ini kan angka yang menurut kita sangat mengkhawatirkan. Kenapa demikian? Jadi kalau tidak kita datangi, tidak kita door to door untuk memaksimalkan pendapatan ini, capaiannya kita harus kerja keras. Jemput bola Bang ya? Jemput bola. Nah sedikit lagi nih Bang. Dulu kan ada pemutihan dari program Bapemda juga. Ya. Dari matinya 10 tahun, bayarnya 2 tahun. Nah hari ini pemutihannya spesifiknya gimana itu Bang? Artinya ada matinya motornya ada 10 tahun atau 15 tahun. Nah berapa bayarnya itu ada keringanan nggak? Ada 2 tahun bayar, 3 tahun bayar. Nah gimana nih Bang? Untuk saat ini program yang diluncurkan ini berbeda ya dengan program sebelumnya. Program sebelumnya itu ada namanya 3 untung 5 untung. Ya. Maksudnya itu kalau kita pajaknya mati 3 atau lebih, kita bayar pokoknya saja 2. Ya. Kalau matinya 2, bayarnya 1. Kalau sekarang programnya berbeda. Kita cuma membebaskan sanksinya saja. Denda saja dibebaskan. Dendanya saja. Karena kalau kan pokok tahun sebelumnya kan kita udah kasih program ini 6 bulanan ya. Luar biasa namanya. Ya, luar biasa. Nah, sekarang yang kita bebaskan dendanya saja. Pokoknya tetap bayar gitu. Nah, bagi masyarakat yang mungkin untuk mengurusnya Bang, selain ke kantor, di mana saja Bang masyarakat bisa mengunjungi? Kalau untuk pajak tahunan, jadi pajak ini kan ada 2 ya. Yang pertama pajak tahunan itu ganti STNK. Ganti STNK. Dan pajak tahunan nih, ada dua ini. Kalau pajak tahunan, kita menyediakan pelayanan samsat keliling bisa. Samskel ya, Samskel itu sudah kita jadwalkan di Padang Pariaman ini per kecamatan ada jadwalnya, bisa lihat di media sosial kami. Samsat Nagari kita di Cicicin sudah ada. Nah, jadi Samkel dan Samnak ini melayani pembayaran pajak tahunan. Nah, kalau untuk pajak 5 tahunan, pergantian STNK itu karena ada nanti proses identifikasi kendaraan bermotor, cek fisik namanya. Cek fisik. Nah, kendaraannya datang ke Samsat, nanti dilakukan cek fisik, bayarnya harus di kantor Samsat Indo di belakang Kodim. Ya, itu kalau di kabupaten, Samsat kabupaten. Kalau Samsat kota yang di dekat pantai ya. Iya betul. Nah, itu. Jadi ada 2 jenis layanan itu. Yang pertama pajak tahunan, kedua pajak 5 tahunan. Nah, terus Bang Eri ada lagi nanti namanya, karena sekarang lagi program BBN ya, BBNKB gratis, dia balik nama kendaraan motor. Masih masyarakat banyak bertanya. Betul, iya. Ini gratis ini maksudnya gimana nih, Pak? Gimana maksudnya ya? Jadi yang digratiskan itu adalah biaya BBN-nya. Nah, jadi kalau kita proses balik nama itu, kalau antar kabupaten, misalnya dari Padang mau balik nama ke Padang Pariaman. Ya, langkah pertamanya lakukan cabut berkas dulu di Samsat asal Padang. Setelah cabut berkas, nanti berkasnya dibawa ke Ditlantas, Direktorat Lalu Lintas, nanti di sana penerbitan BPKB. Nah, penerbitan BPKB itu ada nanti biaya PNBP-nya, itu dibayar. Habis itu kalau terbit fiskalnya, kita bawa ke Padang Pariaman. Di Padang Pariaman baru didaftarkan, bayar pajaknya, STNK, plat. Kalau dari Pariaman sendiri nih Bang, misalnya beda kecamatan. Kecamatan Lubuk Aluang dengan kecamatan Batanganai. Nah, dia pemiliknya Batanganai, yang pihak kedua Lubuk Aluang. Nah, dia mau pindah. Ya, ini bagaimana pembayarannya? Kalau dia pindah balik nama dalam satu kabupaten, satu kabupaten, berarti dia nanti mengganti buku kepemilikan. Prosesnya itu
langsung ke Nipah dulu di Lantas. Hmm. Nah, bawa dokumennya, syaratnya, cek fisik kendaraan, BPKB, STNK, fotokopi KTP yang mau dituju itu, Betul. bawa ke Nipah, nanti diterbitkan BPKB baru. Jadi nggak pakai cabut berkas, Iya, iya, karena iya. berkasnya tetap di Pariaman kan. Terbitkan BPKB baru kita balik lagi ke Samsat untuk menerbitkan STNK yang sudah sesuai dengan nama yang kita tuju. Itu pakai bea nggak Bang di Nipah dengan di Di Samsat Pariaman? BPKB ketika kita namanya proses balik nama, otomatis buku pemilikannya berubah. Berubah ya. Nah, jadi kita beli BPKB nanti di Nipah. Beli BPKB, kita di sana nanti ada biaya PNBP-nya. Habis itu nanti biaya STNK, biaya plat, pajak sama SW. Iya. Kalau pajaknya mati, kalau pajaknya hidup, pajak nggak dipungut lagi. Nggak dipungut Nanti lagi. cuma kita bayar STNK sama plat. Karena ketika pergantian pemilih itu otomatis datanya berubah. Iya, iya. BPKB yang lama tuh nggak dipakai, BPKB baru cetak, nopolnya baru, STNK-nya baru. Iya, betul. Nah, itu yang kita bayarkan nanti karena PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Baik Bang, mungkin selama menjabat di Samsat nih Bang, mungkin apa saja inovasi yang pernah Abang lakukan sampai hari ini mungkin. Ya. Kalau kami banyak melihat di media sosial, Samsat Padang Pariaman ini semenjak Abang menjabat, ini banyak inovasi. Nah, ini Alhamdulillah. mungkin bisa kita ceritakan pada masyarakat Padang Pariaman pada umumnya. Mungkin bisa kita dengar Bang, apa inovasinya Bang? Oke, Ya. baik Bang Eri. Ini menarik nih ya. Iya. Menarik karena ini kali pertama saya Betul. menjadi kepala Samsat. Saya masuk Padang Pariaman 5 Januari ya. 5 Januari 2024. Kalau tidak salah, Iya. 5 Januari 2024. Ketika saya masuk, saya pelajari yang pertama karakter masyarakat dalam berkendara. Iya. Menarik nih. Saya ceritakan sedikit nih biar masyarakat juga paham. Di Padang Pariaman, kita hanya memiliki 1-2 kabupaten ya, Iya. lebih kurang 3 traffic light. Berarti pengawasan ya, Iya. pengawasan. Nah, melihat situasi dan kondisi dan wilayah geografisnya yang mulai dari kecamatan Batanganai, yang di ujung ya. ujung sampai ke Kayu tanam. apa ini namanya? Tandike ini Patamuan. Pertemuan. Itu ya, luasnya ya. Kami mulai membangun komunikasi dengan Wali Nagari. Nah, saya ingat di hari ketiga atau hari keempat, saya dibantu bersama Kasat Lantas. Kami melakukan pertemuan dengan Wali Nagari pertama. Wali Nagari untuk mensosialisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami melakukan pertemuan dan aksi bersama Babin Kamtipmas. Oh, boleh kita Mas, yang ada negari Bang ya? Yang di nagari-nagari. Iya, iya. Jadi kami minta tolong ke Babin kalau ada masyarakat yang karena ini jarak jauh nih ya, dari kantor Samsatnya di sini, masyarakat kita luas. Kami infokan ke Wali Nagari kalau ada butuh pelayanan serahkan ke Babin. Nanti biar Babin yang jemput. Itu yang pertama yang kami lakukan saat itu. Dia kan ada dua Bang, ada Babin Kamtipmas, ada Babinsa. Babinsa juga ada. Babinsa kita ke Babin Kamtipmas. Oh, kita waktu Mas itu. aja. Ya karena ini kan urus Regiden Ronmor kan yang kepolisian betul, nih. betul, ya polisian ya. Kita pakailah Babin Kamtipmas untuk masalah kendaraan bermotor. Ya. Setelah itu selang beberapa waktu kami coba memasuki layanan ke nagari-nagari yang belum pernah tersentuh. Nah, kita ambil salah satu contoh Nagari Kasang. Berarti belum ada nagari yang belum pernah tersentuh. Ada yang belum pernah tersentuh dengan mobil layanan Samsat ini gitu ya. masuk ke dalam Selama tol. ini ya. Karena kan kita ini Samsat keliling kita ini sebulan kan 8 kali. Gitu. Nah, jadi nggak semuanya dapat, nggak semuanya kebagian. Jadi kita cobalah masuk ke Nagari Kasang. Berapa nagari yang ada yang belum pernah tersentuh tuh yang selama Rata-rata mobil Samsat ini berdirinya di kecamatan. di kecamatan ya. Jadi kalau nagari kita 75 kan kebanyakan itu. Jadi jadwalnya di Lubuk Alung ada, di Kayu Tanam ada, di Tandike ada, di Batanganai ada. Iya, iya. Di Kayu Tanam ada, sama kecamatan lagi Tandike, Batanganai, Lubuk Alung, Kayu Tanam. Sungai Saria. Enggak, 4 itu dia. Kita di 4 kecamatan. Iya. Dapat giliran nanti 2 kali. Nah, itu kan layanannya dari jam 9 sampai jam 1. Jam 1 siang. Jam 1 sampai jam 3, mobil layannya roadshow dia. Mutar. Kayak kemarin kita jam 1 di kantor bupati. Iya, iya. Nah, kadang-kadang Hunting ya, hunting. kita jalan, kita Iya, jemput. Biar mengakomodir semua. Nah, digandeng dengan mobil SIM keliling. Biar satu. Terus yang ketiga, kami mendatangi perusahaan-perusahaan. Kan banyak pabrik di sini. Betul, Otomatis kalau pekerja pabrik,
dia kan nggak punya waktu Iya, iya. untuk ke Samsat, nggak mungkin Betul. juga kita Karena datangi lah, aktivitas lah ya. karena aktivitas kita Iya. datangi, kita jemput bola. Nah, setelah kami sosialisasikan, kalau tidak salah itu kita launching program di LAN itu di bulan Juli ya, Julian ya. Juni atau Juli gitu. Nah, kita sepakati bersama teman-teman dari Polres, dari Satlantas. Yaudah, kita launching program namanya Dilan. Ini inovasi. Disiplin lalu lintas. Disiplin lalu lintas. Semua itu lagi rame kan Iya, waktu iya. itu. Lagi rame. Karena kita melakukan razia Hmm. di seluruh polsek yang Iya. ada di Kabupaten Padang Pariaman. Razia terpadu. Tujuannya satu. Pertama, menekan angka kecelakaan. Meningkatkan kepatuhan anak-anak. Kan banyak anak sekolah. Iya, betul. Berlalu lintas, menekan angka kecelakaan, meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pajak ini. Ada beberapa poin lah di LAN itu dulu, 5 poin itu kita jalankan. Itu terpadu selama 1 bulan full, 1 bulan penuh. Kegiatannya. Ya, di LAN itu. Nah, dari sekarang ini kita masuknya lagi ke OPD internal. Pemda Kabupaten Iya, Padang iya. Pariaman. Jadi setiap hari ini sekarang ada tim penagihan kami datang ke dinas-dinas itu untuk mendata ASN kita ini. Iya, iya. Kan banyak kendaraannya sudah dijual, sudah balik nama, atau balik beli tangan, nama, nah. pindah tangan, tapi namanya tetap tercantum di sistem kami. Iya, iya, iya. Nah, itu yang lagi kami laksanakan sekarang untuk dibenahi agar tidak menjadi ketika masyarakat, oh ini ASN belum bayar pajak, Pajaknya mati. pajaknya Padahal mati. dia pegang Kita kan ASN, iya. sebagai ASN yang memberikan contoh yang baik ya kepada masyarakat. Nah, jalan dari 1 minggu ini udah mulai di kantor-kantor bupati. Selanjutnya yang terbaru nih tadi pagi, baru Iya. tadi pagi. Apa kegiatan itu? Tadi pagi itu saya kumpul dengan kader-kader Nagari. Kami bekerja sama dengan kader Nagari untuk menyampaikan surat peringatan sekaligus mensosialisasikan ke door to door. Langsung rumah ke rumah. Langsung Pak, ya? rumah ke Iya, rumah. Kita kan punya data. Iya, betul. Data ini by name by address. Sudah kita print semua tunggakan-tunggakan ini. Karena keterbatasan personil, kita kerjasama lagi nih sama kader Nagari. Nanti kita serahkan ke kader Nagari yang datang ke rumah-rumah. Itu berapa Menyerahkan orang surat. per negari kadernya, Bang? Tadi kita baru terkumpul 24 orang. Rencana kita target 60. 60-an. Ya, kalau bisa di satu Nagari 2 lah. 2 orang Dapat kadernya. 2, ya. Iya. Target ya, tapi tadi baru dapat 24. Nah, makanya kami menghimbau kepada masyarakat Padang Pariaman khususnya, apa yang kami lakukan dengan kegiatan-kegiatan, mungkin ada yang, oh kok sekarang lebih sering razia, kami didatangi rumah ke rumah, door to door. Tujuannya cuma satu, untuk mengingatkan bapak-bapak, ibu-ibu di Padang Pariaman ini, Undang-Undang 22 2009 itu menjelaskan apabila habis masa berlaku STNK plus 2 tahun, tetap kendaraan itu tidak diregistrasikan, itu datanya akan dihapus. Hilang, Bang ya? Hilang. Berarti Bodong namanya bukan nanti. nama pemilik lagi. Udah nggak jelas, Udah nggak nggak jelas. punya akte kelahiran Iya, kendaraan ini. Nggak punya akte kelahiran. Kalau ibarat dengan orang nggak ada akte kelahirannya. Nggak ada akte kelahirannya. Nah, makanya kami datang, jemput ke rumah ke rumah. Tujuannya mengingatkan, mengedukasi, menyampaikan, Pak, mohon izin Ibu, tagihannya kendaraan Ibu sudah mati 3 tahun. Iya. Nah, kalau nanti di jalan kena tindakan, otomatis ditilang. Betul, ya. Kan? Jadi maksud kita baik. Betul. Lebih spesifik lagi, kita ingin meningkatkan pendapatan Padang Pariaman. Karena dari pajak ini Bapak Ibu penonton harus tahu, dari pajak kendaraan bermotor ini ada namanya dana bagi hasil pajak. Nanti kalau tahun depan itu udah option dia. Iya. Jadi kalau sekarang dana bagi hasil pajak ini diserahkan ke pemerintah kabupaten, Pemda. Langsung masuk ke kas daerah. Langsung masuk ke kas daerah. Untungnya juga untuk daerah. Untungnya untuk daerah. Dibuat jalan kah, fasilitas umum kah, kesehatan, pendidikan, digunakan untuk itu. Jadi bagaimana daerah kita ini maju, tergantung dengan pajak masyarakatnya. Sumber pendapatannya pajak salah satu yang terbesar. Bang, sedikit lagi nih Bang. Kira-kira ada korelasi nggak? Artinya ketika STNK ataupun pajak mati,
dengan asuransi. Misalnya masyarakat ini kecelakaan. Ya. Nah, asuransinya tentu ada asuransi. Nah, Ya. ketika itu mati ataupun berapa tahunnya ada kerugian bagi pemilik. Nah, ini gimana nih Bang? Bisa dijelaskan nih Bang? Oke. Ya, Karena asuransi jasara harja ini kan melekat ke pajak. betul. Ketika kita membayar pajak, di dalamnya sudah kita ikut melakukan sumbangan wajib ya, Bang wajib. jasara harja. Kalau pajaknya mati, berarti asuransinya mati. Mati, iya. Mati. Ah. Nah, mohon maaf kita tidak ada yang mau terjadi kecelakaan. Kecelakaan ya. Tapi jika Kalau terjadi. Asuransi jasara harja tidak bisa memberikan santunan. Iya, betul. Karena apa tadi sudah mati? Mati. Berarti tidak ikut iuran. Iya, betul. Jadi untuk kecelakaan itu tuh kalau tidak salah ya, kalau 20 juta sampai 50 juta Betul. asuransinya. Jadi kalau pajak ini nggak hidup, ya nggak bisa diproses. Iya, iya. Berarti yang rugi adalah pemilik kendaraan itu sendiri. Pemilik kendaraan itu Kalau sendiri. seandainya terjadi Kalau musibah. seandainya terjadi musibah. Iya. Tapi kan kita tidak mengharapkan. Iya, tidak mengharapkan itu. Cuman pada faktanya Iya. Padang Pariaman ini angka lakanya tinggi. Cukup tinggi, betul. Cukup tinggi. Bulan kemarin lihat kan kejadian kemarin Iya. anak SMA di si Cincin ya ke tanam. Betul. Makanya kami edukasi tujuannya supaya ya di jalan kita tertib berlalu lintas. Gitu. Iya, karena kan juga ada untungnya bagi pemilik ketika pajaknya hidup. Nah, kalau seandainya terjadi hal tidak diinginkan, prosesnya juga lancar. Proses juga lancar. Ya, dengan nanti ketika ada kecelakaan, Baru kita kerasa kerusuk tahu, nih, ya, mau kerusuk. ngurus ini, Ya. ngurus itu. Karena dari pihak asuransi jasara harja akan menanyakan, betul. mana Bu kendaraannya, Ya. atas nama siapa, loh kok pemiliknya beda, ini segala macam. Atau yang mau akte nggak ada diklaim. lagi gitu kan? Ya. Iya. Padahal dia ngaku ayahnya kan? Asuransinya mati. Iya, gitu. Oke, kita sedikit mungkin tentang Abang Rianda Putra, SSTP dan MSc ini mungkin sosok muda yang kita lihat sangat luar biasa lah. Yang di umur yang masih muda, masih 35 tahunan lah, sudah menjadi Kepala Samsat. Tentu kita tertarik dengan biografi beliau. Nah, Iya. kenapa dia bisa jadi Kepala Samsat? Nah, mungkin latar belakang beliau ini sebelum jadi Kepala Samsat, perlu kita ketahui nih. Nah, sebelum jadi Kepala Samsat ini apa Bang yang pernah digeluti pekerjaannya? Karena tidak semua orang yang bisa jadi Kepala Samsat di usia yang masih muda. Gitu Bang. Ya. Bisa kita ceritakan, diceritakan Bang. Perjalanan ya. Iya, perjalanan. Tugasnya. Saya lulus pendidikan itu 2012. Bang Eri. 2012 ya. Masuknya ke Pemko Padang dulu waktu itu. Pemko Padang mendampingi kepala daerah, Iya, iya. Pak Wali Kota saat itu. Barian asli apa ya? Asli Kalau Sumbar ya? Asli Sumbar. Ya, bukan orang luar negeri ya? Ada, orang Matanya Solo. nggak sipit, orang Solo. Orang Solo. Jadi Oke, lanjut Bang. 2012 saya tugas di Pemko Padang, mendampingi kepala daerah. 2014 Ya. saya pindah ke provinsi, Oh. mendampingi wakil kepala daerah. Juga kepala daerah ya? Wakil kepala daerah. 2014 akhir saya berangkat sekolah nih, lanjut pendidikan, balik S2 itu 2016. Nah, saya juga mendampingi kepala daerah lagi. Juga kepala daerah. Jadi kepala daerahnya 3 yang Sudah saya 3 dampingi, tiga kepala daerah. Setelah itu saya merangkap jabatan di Kepala Subbagian Kerjasama Antar Wilayah, Antar Daerah di Biro Kerjasama dulu namanya. Jadi ajudan ya, di kantor juga iya, 2 merangkap gitu. Sambil berjalan saya mutasi lagi jadi 3 kali mutasi, terakhir kepala Subbagian Kerjasama Luar Negeri. Nah, jadi pengalamannya alhamdulillah sudah hampir 10 tahun lah saya mendampingi pimpinan itu. Nah, di saat akhir 2021 saya dapat dilantik di Samsat Padang. Oh, Samsat Padang. Ya, Sebagai Kasubag Tata Usaha, Kasubag Tata Usaha. Samsat Padang. 2 tahun di Samsat Padang dipercaya dilantik di sini. Di Pariaman sebagai Di kepala Padang Samsat. Pariaman sebagai kepala Samsat di usia 34 ya. 34 ada. 34 tahun. Ya, kalau Bang Eri bilang masih muda jadi kepala Samsat, alhamdulillah itu mungkin apa ya? Titipan kali. Titipan, amanah. Dari amanah. Mungkin bisa kita bocorkan Bang, mungkin kepala daerahnya
siapa saja mungkin Bang ya, Oke. yang didampingi. 2012 saya bersama Bapak sekarang Profesor Dr. Haji Fauzi Bahar Datuk Adnan Sati. 2014. Berarti beliau sebagai wali kota waktu itu. saat itu. 2014 saya bersama almarhum mendiang mantan Bupati Padang Pariaman, Bapak Muslim Kasim. Iya, orang Pariaman ya. Orang Pariaman. Saya sama beliau Waktu jadi wakil gubernur. Wakil gubernur saat itu. Setelah itu saya ke Jatinangor lagi, lanjut S2, pulang. Saya ditugaskan mendampingi Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Praitno, MSc psikolog, Gubernur Sumbar kala itu. Kalau kita lihat abang spesifik kepala daerah aja mungkin ya. Abang hebat kepala daerah mungkin. Ini patut kita cunggah jempol nih untuk kepala Samsat yang muda, tapi laki tangannya luar biasa. Alhamdulillah, Dengan karena saya biasa melayani pimpinan. Sekarang saya dikasihkan amanah untuk melayani masyarakat. Kantor Samsat. Iya, kalau kita lihat nih ada korelasi nih, Abang Rian nih. Artinya dulu dia belajar melayani kepala daerah, pimpinan. Nah hari ini dia juga melakukan inovasi di Samsat Padang Pariaman, juga bagaimana melayani masyarakat Padang Pariaman, sehingga memang betul masyarakat Padang Pariaman tahu tentang kewajiban dan juga haknya, tentang bagaimana menghidupkan pajak. Mudah-mudahan di Samsat Padang Pariaman Abang Rian lebih mantap lagi. Amin. Dan kita yakin dan optimis dengan adanya kepala Samsat dengan yang muda, inovatif dan energik ini. Mudah-mudahan sumber pendapatan Padang Pariaman yang dari pajak dengan target yang sampaikan tadi bisa tercapai, dan kita akan optimis ya, Mbak ya. Amin. Pasti optimis ya. Optimis. Insya Allah optimis. Oke, Pak, mungkin ada pesan yang apa ya? Mungkin ada pesan-pesan yang mungkin disampaikan untuk masyarakat Padang Pariaman. Baik. Dari kepala Samsat bisa disampaikan, Pak? Ya, baik. Kepada masyarakat Padang Pariaman yang sangat saya cintai, saya selaku Kepala Samsat Padang Pariaman menghimbau dan mengajak seluruh lapisan masyarakat di Padang Pariaman untuk kita disiplin terhadap kewajiban kita dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Terus yang kedua, saat ini ada program pemutihan pajak kendaraan bermotor dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari tanggal 21 Agustus sampai 30 September. Waktunya sangat singkat, jadi kami himbau kepada masyarakat yang kendaraannya saat ini belum membayar pajak, sanksinya dihapuskan, ada pemutihan, sanksinya diputihkan. Bagi masyarakat yang kendaraannya belum sesuai nama, masih pemilik lama, segeralah kita lakukan BBN, balik nama kendaraan. Nah, masyarakat Bapak Ibu di Kabupaten Padang Pariaman bisa melihat informasinya di media sosial kami, ada Instagram Samsat Pariaman, ada Instagram Bapenda Sumbar, ada di website juga Bapenda Sumbar. Semuanya kami publikasi di sana, apa-apa saja persyaratannya, di mana layanannya, tanggal berapa, hari berapa, sampai jam berapa, kami sudah publikasikan. Kami himbau semua masyarakat Padang Pariaman, ayo kita taat terhadap pajak kendaraan bermotor, karena apa yang kita bayarkan itu untuk pembangunan Padang Pariaman. Selanjutnya, yang ketiga, kami himbau kepada seluruh pengguna kendaraan bermotor untuk mematuhi aturan-aturan lalu lintas dan membawa kelengkapan surat-surat berkendara, karena kami sampai akhir tahun akan rutin melaksanakan pemeriksaan pengawasan langsung di jalan-jalan untuk tujuannya mencapai maksimalitas dari pendapatan asli daerah kita. Nah, itu saja Bang Eri. Oke, Bang. Yang kita pesankan pada Info Pariaman juga nih. Betul. Info Pariaman nih. Followernya mungkin ya. Wah, bantu disosialisasikan nih Info Pariaman. Karena Info Pariaman ini kan nggak kota aja kan, nggak kabupaten aja. Kan semua Pariaman. Semua Pariaman ya. Pariaman. Followernya juga Sumatera Barat. Di luar negeri juga ada followernya, Bang. Luar negeri juga ada. Orang Pariaman ada luar negeri. Banyak kan merantau. Iya, merantau. Jadi terima kasih juga saya sampaikan kepada Info Pariaman yang selama ini terus mensupport kami, baik itu dalam mensosialisasikan program, mengekspos kegiatan. Mudah-mudahan
pesan-pesan kita Sampaikan, sampai ya, ke Bapak Ibu, teman-teman semua di Padang Pariaman. Ya. Harapan kita Padang Pariaman ini maju. Maju dan hebat. Oke, baik, itu saja mungkin pesan yang luar biasa dari Bang Rian Putra MSI, STP MSI ya, untuk kepada kita masyarakat Padang Pariaman. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi dan besoknya datang ke Samsat untuk mengurus Pajak, ya, langsung aja besok ke Samsat Padang Pariaman yang pastinya. Ya. Jadi itu saja mungkin. Terima kasih Bang Rian atas waktu dan kesempatannya pada sore menjelang malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di program yang lain, Insyaallah. ataupun di tempat yang lain nih Bang. Ketemunya sambil ngopi-ngopi Sambil ngopi-ngopi ya. Atau sambil cerita yang lain lah. Nongkrong-nongkrong di kafe gitu kan. Oke pemirsa, Info Pariaman dimanapun berada, saya Heri Mortan yang mohon pamit dari hadapan pemirsa semuanya, dan juga Bang Rian juga mohon pamit mau ke Padang mungkin ke rumahnya masing-masing. Jadi itu saja, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.